Halo semua, jumpa lagi dengan saya Eris di channel Om Eo. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat child theme di tim WordPress kalian. Oke semua, sekarang kita sudah ada di desktop. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru nantinya. Oke, kita langsung ke WordPress ya. Di sini saya sudah install WordPress yang ada di localhost ya, ada di localhost. Jika kalian sudah masuk ke dalam dashboardnya WordPress kalian, ya, kita langsung saja mulai tutorial kali ini ya. Untuk saat pertama ini saya masih menggunakan tema default ya, tema default atau tema bawaan dari WordPress ya, masih seperti ini. Tidak ada tema-tema lain yang saya gunakan ya, masih standar ya. Oke, sekarang karena tema kita kali ini adalah bagaimana caranya kita membuat child theme untuk induk tema ya. Saya coba menggunakan tema custom. Ya, di sini saya coba cari tema baru. Ya, saya coba cari tema baru. Ini bisa dilakukan untuk tema apapun ya. Jadi kalau misalnya kalian punya tema custom apapun, itu kalian bisa lakukan atau ikuti cara ini ya. Tetap bisa gitu. Oke, mungkin saya akan coba tema ya. Di WordPress ini banyak sekali tema-tema bagus ya. Jadi kalian bisa pilih gitu, sesuaikan dengan niche blog kalian. Misalnya blognya itu tentang berita, ya kalian cari news gitu ya. Seperti ini ada news gitu. Kalau tentang personal blog ya tinggal disesuaikan dengan personal blog. Oke, mungkin saya coba cek ini. Ya, ini cukup menarik nih temanya, unik. Saya akan coba install ini ya. Saya akan coba install tema ini. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita klik activate. Nah, biasanya untuk tema baru itu kalau dia memiliki plugin yang harus diinstal ya, kita tinggal ikutin saja ya. Sebagai contoh ini memiliki plugin yang harus diinstal agar tema ini bisa berjalan sesuai seperti demo gitu. Dan berjalan dengan mulus ya. Ya kita klik aja begin installing plugin. Nah, ini kita cek semua, lalu kayak pilih install. Oke, sudah selesai. Kita balik ke return to plugin installer. Kita pilih lagi semua. Lalu di sini pilih activate, klik apply. Oke, semua plugin sudah aktif ya ini. Ya, ini plugin yang direkomendasikan untuk agar tema yang kita gunakan kali ini bisa berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Nah, kalian juga bisa menyesuaikan ya, apabila temanya yang kalian gunakan itu tidak memiliki custom plugin ya tidak perlu diinstal gini. Tapi kalau tema yang kalian gunakan itu memiliki custom plugin yang harus diinstal ya silahkan diinstal saja gitu. Oke, untuk sementara coba kita lihat tampilan websitenya. Oke, cukup bagus ya, cukup rapi. Nah, lalu sesuai dengan konsep tutorial pembelajaran kita kali ini adalah menginstal child theme. Apa itu child theme? Ya, jadi secara sekilas child theme itu adalah anakan tim, gitu ya. Anak tim dari tim asli, tim induk gitu. Nah, sebagai contoh, ini adalah tim aslinya kita ya. Ini adalah tim asli kita nih, tim induk nih, ya utama, tim utama. Nah, jika saya melakukan
customize di sini ya. Atau kita banyak melakukan customisasi ya, seperti misalnya melakukan perubahan seperti colors ya, seperti colors, warna-warna ini ya. Nah, itu akan tersimpan di tema yang kita gunakan sekarang, gitu ya. Nah, namun apabila suatu saat si developer tema ini mengupdate source code dari template-nya ini ya, dari temanya ini, secara otomatis seperti misalnya kalian menambahkan additional CSS di sini ya, ada custom CSS atau ada custom script ya. Itu akan otomatis terhapus gitu ya. Custom CSS yang kalian buat misalnya, sebagai contoh custom CSS yang kalian buat itu akan otomatis terhapus ya. Begitu juga misalnya kalian itu menginstal misalnya itu sebagai contoh mengedit file theme melalui theme editor ya, langsung dari sini dari WordPress admin ini. Sebagai contoh, biasanya umumnya kita mengedit di bagian header ya, bagian header untuk menambahkan seperti pixel ya, seperti kode pixel atau kode-kode tracking atau kode apapun ya, seperti AdSense dan segala macam di situ. Itu akan hapus ya, akan terhapus seperti itu ya. Dia akan kembali ke defaultnya ketika si seorang developer itu mengupdate timnya kayak gitu. Nah, di tim footer biasanya juga kita mengedit tim footer ya, kita menambahkan analitik di sini, itu juga akan terhapus. Begitu juga dengan CSS, begitu juga dengan mungkin ada penambahan atau custom theme function ya. Jika theme function ini di edit ya, kita edit ya. Ketika si developer ini juga mengupdate timnya, maka otomatis kode yang ada di theme function juga akan berubah gitu. Ya, jelas ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan di induk tim ketika kita mengcustom, ketika ada update baru dari tema bawaan atau dari tema aslinya, developer itu mengupdate versi, ya, mungkin ada perbaikan atau customisasi atau optimisasi dari layout atau dari CSS dan segala macam apapun itu bentuknya, secara otomatis dia akan mengikuti pembaharuan dan otomatis kode-kode yang kita pasang akan hilang ya. Nah, untuk itulah kita memerlukan yang namanya child theme atau anak theme. Oke, agar ketika si developer itu mengupdate timnya ya, apapun versinya yang diupdate sama developer tidak akan mengganggu editan yang sudah kalian lakukan ya. Itu paling aman, sangat-sangat aman. Terkadang kan kita bisa suka lupa ya, kita sudah mengupdate apa saja, kita sudah merubah apa saja, seperti itu. Jadi, cara amannya adalah kita membuat child theme. Oke, bagaimana cara membuat child theme? Simak penjelasan saya berikut ini. Kita akan menggunakan plugin, ya. Kalian masuk ke install plugin, ya. Kita masuk ke install plugin, lalu pilih add new. Ya. Di bagian search ini kalian ketikkan saja child theme, ya, child theme. Ini ya. Child theme. Oke, ini adalah child theme. Kita menggunakan plugin nih saat ini ya. Child theme configurator. Nah, untuk penjelasan bagaimana menginstal atau membuat child theme secara manual dan secara menggunakan plugin juga sudah saya tulis di blog saya ya. Tutorial lengkapnya sudah saya tulis di blog. Oke. Kalian bisa buka di ewiskan.com lalu cari di sini child theme. Oke, kita ketikkan child theme. Ini. Kita ketikkan child theme ya. Nah, ketika child theme ini sudah dibuka ya, kalian bisa pelajari dari sini ya. Ini sudah sangat-sangat lengkap dan sudah sangat-sangat jelas sekali ya. Nah, di sini ada cara manual yang saya berikan contoh ya. Bisa digunakan di tim manapun ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat
tutorial tertulis di sini ya. Lalu di sini juga ada cara otomatis dengan plugin. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan coba menggunakan plugin ya. Kalian bisa baca di tutorial di blog saya. Oke, kita install sekarang. Oke. Lalu kita klik activate. Nah, child theme plugin sudah aktif. Nah, saatnya kita mengaktifkan atau men-setting ya. Bagaimana cara men-setting dari plugin ini? Oke. Masuk ke menu tools ya. Di sini masuk ke menu tools ya. Lalu pilih di sini child theme ya. Ya, ini bisa kita close saja. Jika kalian pertama kali membuat child theme, pilih yang create new child theme. Oke. Nah, pilih theme. Karena kita memiliki banyak theme ya. Nah, ini ada theme yang tadi kita pakai ya, induknya bawaan WordPress. Nah, sekarang kita akan pilih yang baru ini ya, yang install yang barusan kita install. Lalu kita klik analyze. Nah, biarkan pluginnya ini menganalisa dulu apakah theme WordPress yang kita gunakan ini support gitu ya. Nah, namun dari beberapa kasus dan berbagai kasus dari pengalaman yang sudah saya lakukan, hampir semuanya bisa dibuatkan child theme-nya ya. Oke, ini biarkan saja default seperti ini ya. Lalu di sini adalah namanya akan otomatis terisi. Oke. Di sini kita tinggal klik saja create new child theme. Nah, sampai di sini proses sudah selesai ya. Sudah selesai dan sudah jadi ya. Oke. Sangat cepat, sangat mudah. Oke. Kalau mau dikonfigur ini juga bisa ya, kita klik. Misalnya mau dirubah atau diatur ya. Tapi kalau saya rasa ini tidak perlu diganggu-ganggu lagi karena ini sudah jadi ya. Nah, lalu di sini kita klik Appearance Themes ya, Appearance and Themes ya untuk melihat. Nah, di sini sudah ada theme anak atau child theme yang sudah kita generate menggunakan plugin tadi ya. Nah, kita tinggal aktifkan aja di sini. Oke. Kita tinggal update ya, kita tinggal update. Nah, ini adalah tim induk ya. Jadi kalau seandainya ya, jika ini diupdate sama developer, ya kita tidak akan khawatir lagi ketika kita sudah memiliki banyak customisasi di tim ini. Karena apa? Secara otomatis WordPress akan mengambil source itu dari child theme yang ini ya. Walaupun induknya diupdate ya. Jadi kita tidak akan kehilangan fungsi dari induk asli. Dan juga kita tidak akan kehilangan custom code yang sudah kita buat di child theme ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, Nah, semuanya sama, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah, ya kan? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Oke. Ini tidak ada yang berubah. Nah, lalu perbedaannya. Nah, perbedaan child theme dan induk theme apa? Sebagai contoh, ini coba kita customize ya. Kita coba tes mengganti warna ya. Kita mengganti warna. Oke, untuk warna header mungkin bisa kita rubah misalnya menjadi warna ungu. Ini ya teksnya ya. Teksnya jadi warna ungu ya misalnya. Klik publish. Background kita ganti misalnya menjadi warna hitam. Oke, kita sudah mengganti header color sama background color. Ya. Nah, lalu misalnya di bagian ini, di bagian social share-nya saya matikan nih. Nah, ini saya matikan ya. Berarti kan sudah ada perubahan nih di sini ya. Oke.
untuk additional CSS nih ya. Sebagai contoh, ini kita misalnya saya mau merubah ini ya, apa namanya, color yang ada di untuk kategoris ya. Saya klik inspect. Lalu saya merubah warna di sini ya. Saya akan merubah warnanya itu menjadi misalnya warna hitam. Lalu di sini warnanya jadi kuning. Misalnya. Ya, seperti ini. Contoh saja ya. Nah, ini sudah ada customisasi di sini ya, sudah ada perubahan. Oke. Nah, sekarang ini akan saya copy ya. Kita hanya butuh background image-nya saja. Saya akan masukkan di additional CSS. Ya. Saya akan masukkan di additional CSS. Oke, tadi adalah background image ya. Ini saya akan hapus dulu yang tidak butuh karena kita hanya butuh custom background image-nya saja. Ya. Nah, seperti ini. Kita klik publish. Oke, sekarang kita akan rubah lagi ini. Saya akan merubah ini ya, warna yang ada di sini. Kita coba lihat, ada nggak? Kita bisa rubah nggak di sini? Ini ya. Nah, di sini ada warp content ya, background, linear gradient. Nah, ini warna colorsnya, warna color ini akan kita ganti, misalnya menjadi biru. Lalu di sebelahnya itu gradiennya itu kita rubah menjadi warnanya agak-agak ungu gitu, ya, agak-agak ungu atau agak-agak merah terserah kalian, bebas. Ya. Yang penting ada perubahan di sini ya. Ini hanya sekedar contoh gitu ya. Kalau kalian bingung nanti kalian ulang-ulangin aja lagi videonya, oke? Nah, ini saya juga akan saya ambil kode CSS customnya ini ya. Saya hanya ambil backgroundnya aja ya. Saya masukkan lagi di custom CSS. Oke, ini akan saya hapus di bagian ini. Lalu saya klik publish. Oke. Ya, ini sudah berubah dong ya, sudah berubah dari aslinya ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Lalu kita klik close. Coba saya close. Sekarang kita akan coba untuk merubah tim anak ini menjadi tim induk ya. Caranya kita akan lihat apakah dia masih menggunakan tema bawaan dari tim induk atau sudah mengikuti custom yang sudah kita buat. Kita klik activate. Nah, lalu kita buka site-nya kita ya. Nah, dia akan berbeda ya. Dia akan berbeda. Nah, jika kalian bisa bayangkan apabila kalian sudah banyak melakukan perubahan di template kalian, ya tiba-tiba si developer ini mengupdate versi, lalu itu akan terhapus. Kode tadi yang warna-warna tadi itu akan terhapus, ya. Nah, tetapi jika kita menggunakan child theme, kita melakukan customisasi apapun di child theme ini, dia tidak akan mempengaruhi ke tema induknya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tetap bisa melakukan dan tetap aman melakukan customisasi pada template kalian. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari child theme. Ya. Karena kita nggak pernah tahu, terkadang kita lupa kita main update aja dan ternyata habis semua kode-kode yang kita buat. Gitu. Ya. Nah, jadi itu adalah cara membuat child theme secara otomatis menggunakan plugin. Nah, sekarang bagaimana membuat child theme menggunakan cara yang manual? Ya, untuk menggunakan cara manual, ya kita misalnya sebagai contoh kita akan rubah lagi nih, kita akan cari theme, ya. Saya coba lihat di buat tutorial yang sudah saya isi ya, yang sudah saya buat, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini saya menggunakan theme apa saya lupa. Oke, kita coba pakai Bunny Press ya, Bunny Press. Nah, ini adalah theme yang saya gunakan nih. Ya, saya klik install. Kita tunggu sampai selesai, lalu kita activate. Oke, kita klik kanan, ya.
Ini sudah menggunakan tim yang lain ya, tim yang berbeda lagi. Seperti ini. Nah, kita akan buat child team-nya secara manual. Apabila kalian tidak ingin menggunakan plugin ya, mungkin plugin kalian berpikir, aduh nanti tambah-tambah plugin lagi makin banyak lagi gitu plugin yang digunakan gitu ya. Malah bikin websitenya makin berat gitu ya. Udah, kita bikin secara manual. Caranya seperti apa? Jika kalian menggunakan shared hosting ya, jika kalian menggunakan shared hosting baik itu dimanapun shared hosting yang kalian gunakan ya, kalian bisa masuk ke bagian file manager ya, pilih root domain dari website kalian ya. Nah, kalian bisa baca di sini ya, semua tutorialnya sudah lengkap bergambar saya buat di sini agar kalian tidak terjadi kesalahan ya. Tolong diikuti. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan child team ini ya, menggunakan child team ini. Nah, di sini karena saya menggunakan Laragon ya. Untuk tutorial cara install WordPress di Laragon ya, kalian bisa lihat dan tonton video saya tentang bagaimana caranya menginstal WordPress di localhost menggunakan Laragon ya. Videonya ada di atas. Oke, tolong kalian bisa tonton ulang, kalian bisa lihat lagi ya, agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi error. Kalian bisa lihat lagi. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian root. Di sini, ini adalah, anggaplah ini file manager dari file website kita ya. Kalau di hosting ya, dia akan ada di cPanel ya. Kalau misalnya menggunakan cPanel atau menggunakan direct admin, bebas itu, apapun itu, mau VPS ya, tetap saja bisa diakses ya. Tetap saja bisa diakses. Kalian bisa buka ya. Lalu kita buat file baru atau folder baru ya. Di sini membuat folder baru, memberikan nama child ya. Nah, jadi kita akan coba. Kita masuk ke WP Content, kita masuk ke tim ya. Ini adalah folder tim induk ya. Lalu saya klik kanan saja ini, saya klik kanan, saya copy namanya. Lalu saya buat folder baru ya. Kita buat folder baru bernama, nama induknya apa? Nama induknya misalnya Bunny Press Lite ya, atau mungkin Astra, bebas ya, atau Instorm seperti itu. Lalu kita kasih garis penghubung, lalu kita kasih nama child. Oke. Ini adalah folder child team. Namun di folder ini masih kosong. Ya. Lalu kita buat file yang bernama style CSS ya. Ini style CSS. Kita bisa buat ini. Oke. Di sini untuk file CSS ini ya, karena ini di localhost, saya coba copy saja style CSS ya. Yang dibutuhkan adalah style CSS ya. Dan juga function. Oke, kita juga butuh screenshot. Jadi akan ada 3 file yang akan kita gunakan, yaitu pertama style CSS ya, lalu screenshot, lalu function. Nah, ketiga file ini akan saya copy, lalu saya masukkan ke dalam Bunny Press Child, folder child team yang sudah kita buat ya, jangan salah. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, file style CSS ini kalian bisa buka menggunakan Notepad ya, ataupun bisa menggunakan file editor yang kalian gunakan sendiri ya. Di sini saya akan coba menggunakan Open with Visual Studio Code. Nah, ini adalah style CSS tema induk. Oke. Sekarang kalian bisa copy ini file CSS ini ya, namanya, untuk diganti dan ditambahkan dirubah di style CSS anak ini ya. Ini kan adalah bawaannya. Nah, kalian tinggal, atau cara amannya kalian, misalnya kalian membuka suatu style CSS dari file style CSS induk, lalu ambil kode yang ada di website saya, lalu Ctrl V, kalian lihat perbedaannya ada di mana ya, karena tidak semua style CSS path-nya itu sama ya, tidak semuanya sama ya. Nah, jika kalian menggunakan
Jadi yang perlu diperhatikan adalah tim name, tim URI, description, tim URL, author URL, template-nya. Ya, template ini adalah induk, nama induk tim. Oke. Di sini juga ada text domain. Nah, ini bisa dihapus. Oke, ini bisa dihapus. Lalu kita klik save. Ya, kita klik save. Nah, selanjutnya, setelah kita simpan, membuat file baru bernama functions.php. Ya, functions PHP. Function PHP. Bukan PHP pemberi harapan palsu ya, tetapi PHP. Berbeda itu. Nanti takutnya PHP PHP-in gitu ya. Bercanda. Oke, kita buka file function ini di code editor ya. Oke, ini adalah file function PHP. Apa sih namanya? PHP ya. PHP, bahasa Inggrisnya PHP, bahasa Indonesia PHP. Ya kan? Tapi jangan dipanjangin ya, jangan diplesetin. PHP, pemberi harapan palsu. Itu nggak benar itu. Oke, tapi di sini nggak palsu kok. Kalian ikutin tutorial ini kalian akan auto mengerti gitu, nggak palsu ya, nggak diberi harapan palsu. Oke. Nah, kita buka lagi ya. Lanjut. Di sini ada kode PHP yang sudah saya isikan di sini. Kalian tinggal copy saja. Ya, ini kita hapus. Ya, kita hapus semuanya. Lalu kita Ctrl V. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat adalah ya, ketika fungsi dari template ini kalian copy ke function PHP di file child team kalian. Perhatikan di parent style. Ya, perhatikan di sini parent style. Ya. Kenapa? Ya. Jika pet style CSS induknya ini tidak benar, ya, tidak benar atau salah pet, maka child team kalian akan error dan dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada bagian ini. Get template directory URI ya. Nah, jadi ini adalah style CSS yang paling penting yang ada di induk ya. Jadi misal sebagai contoh di Bunny Press Lite ya, ada file style CSS-nya taruhnya di sini ya. Lalu di child theme ya di sini. Coba perhatikan ya. Ini mungkin akan berbeda dengan yang ada di sini. Maaf, function ya. Kita masukkan function PHP ya. Nih. Oke. Nah, lihat. Kodenya berbeda kan? Ya, kodenya berbeda. Di sini ternyata di file yang theme yang saya gunakan sebelumnya yaitu di Instorm yang menggunakan plugin, dia ternyata memiliki ada dua file CSS. Ya. Ada dua file CSS ini. Ya. Di rtl.css dan style.css. Ya, ini. Oke, jadi isinya berbeda. Ya. Ini berbeda. Nah, oke. Jika kalian menggunakan script ini namun tidak berfungsi dengan baik, kalian bisa menggunakan atau mengenerate file functionnya itu menggunakan plugin. Ya, menggunakan plugin. Oke, ini kita simpan. Ya, kita klik save. Lalu kita klik save. Ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, coba sekarang kita masuk ke WordPress, kembali, kita refresh. Oke, ini ada Bunny Press Chart. Berarti jika muncul thumbnail seperti ini dan tidak ada error pada bagian bawah WordPress, artinya tema child theme yang kita buat itu sudah berjalan dengan baik. Oke, sudah bisa digunakan. Buktikan, kita akan coba buktikan. Kita klik activate. Ya, kita buka visit site.
Nah, ya. Ini berjalan sempurna dan tidak ada kendala, ya. Artinya kode function PHP yang kita pasang di dalam folder child theme itu bekerja, tidak terjadi kesalahan, ya, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa testing ya, kalian bisa coba ya, apakah kalian mau menggunakan plugin atau tanpa plugin, artinya membuat tim anakan ya, child theme secara manual seperti itu ya. Nah, jika misalnya terjadi error ketika kalian membuat tim manual ya, coba menggunakan yang plugin ya, otomatis menggunakan yang plugin. Nah, jika sudah ada ya, jika sudah jadi ya, tidak terjadi error, pluginnya bisa kalian matikan ya. Kalian bisa menonaktifkan child theme plugin ini ya. Kalian juga bisa delete. Nah, jadi plugin yang digunakan tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalian bisa tetap menjaga speed dari website kalian ya. Dan ternyata masih bekerja dengan baik ya. Oke. Sampai di sini dulu tutorial kita kali ini, bagaimana caranya membuat child theme untuk tema induk WordPress ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian juga tidak ketinggalan jika saya nanti mengupload video-video terbaru nantinya yang pasti bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.